Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Ricky Arnold Ngili, SSI Theol, MM. Firman kita terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Judul perenungan kita pada sore ini yaitu Orang Benar Tidak Pernah Takut. Pada tahun 399 sebelum Masehi, hiduplah seorang yang sangat mencintai kebenaran, yakni Sokrates. Ia berusaha mencari tahu makna dari realitas. Ia selalu berdialektika dengan banyak orang untuk memahami realitas secara utuh, adil, dan mendalam. Proses mencintai kebenaran ini ia lakukan setiap hari dalam kehidupannya. Selain itu, ia pun mengajarkan agar warga Athena memiliki kewajiban dasar untuk memelihara kebajikan di atas kebenaran, sehingga terbentuklah kelompok masyarakat yang ideal. Ia memiliki banyak murid dan sekaligus memiliki banyak musuh. Orang-orang yang tidak senang dengan kebenaran sangat membenci dia. Hingga suatu saat, meletuslah seorang penyair Athena dan merupakan musuh dari Sokrates. Ia menyampaikan sebuah protes lisan yang menghantarkan Sokrates ke depan pengadilan. Sokrates dituduh menghina dewa dan dewi yang diakui oleh Athena, serta merusak pemikiran dari kaum muda-mudi. Tuduhan tersebut merupakan fitnahan yang tidak pernah dilakukan oleh Sokrates. Dalam pembelaannya, Sokrates menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan dan ajarkan adalah agar setiap orang mencintai kebenaran. Sokrates bersikukuh bahwa jika ia berbicara dalam kebenaran dan harus mati karena kebenaran, maka ia akan melakukannya. Dan pada akhirnya, ia pun mati dengan kebenaran yang ia yakini. Kisah tersebut menunjukkan bahwa dalam kebenaran dan keberanian, serta kemandirian intelektual, dalam kekristenan, kita juga turut mengenal pribadi Yesus Kristus dan para rasul Kristus, hingga Rasul Paulus harus mati dengan kebenaran yang mereka yakini. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus lewat suratnya bahwa kebenaran firman Allah harus diajarkan dan disampaikan kepada banyak orang, agar semua orang dapat terselamatkan oleh kasih Kristus. Hal ini merupakan kewajiban dari orang Kristen. Untuk itu, jika sebagai orang Kristen telah menerima kebenaran tersebut dalam Yesus Kristus, maka jangan takut, khawatir, dan gentar terhadap berbagai ancaman. Ajaran Yesus tidak menyesatkan orang. Ajaran Yesus tidak membuat orang saling bermusuhan. Ajaran Yesus tidak membuat manusia jauh dari sesamanya. Lalu mengapa sebagai orang Kristen kita takut dalam mengungkapkan kebenaran ajaran Yesus? Jika setiap orang Kristen memahami dan mengetahui kebenaran dari keselamatan Kristus, maka ia akan berani untuk menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun. Ia tidak takut pada tekanan bahkan ancaman tersebut, karena kebenaran akan membimbing pada sikap keberanian serta intelektual atau iman. Maka refleksi kita pada sore hari ini, Tuhan akan membimbing setiap kita pada keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Namun sebelumnya, berusahalah untuk mencari kebenaran ilahi agar kita akan diberanikan dalam bersaksi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ajarlah kami Tuhan
untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Ajarlah kami untuk saling percaya dan berani untuk bersaksi demi keadilan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Amin.